dikontrol oleh satu manajemen. Izin Pak, Ya, ini maaf sebelumnya Pak, apakah memang PowerPoint-nya belum berganti ya Pak? belum. Maaf Pak, takutnya Ya, kayak kemarin. ya, makasih. Jadi dikontrol oleh manajemen daripada industri itu. Nah, kalau pengelolaan seperti yang saya sebutkan tadi, pengelolaan sampah atau buangan padat, itu di masyarakat memang terlalu rumit ya. Kenapa? Yang pertama, orang tak suka sampah. Di rumahnya sendiri pun kadang-kadang dia tidak mau secara ikhlas untuk ikut beserta di dalam penanganannya. Sebagai contoh 3R, gimana cara mengurangi, mereduksi ya. Nah, diawali dengan apa? Sebenarnya itu adalah hanya habit ya. Bagaimana kita memilah sampah itu sehingga sampah tersebut mudah penanganan berikutnya. Misalnya ada yang bisa direcycle, buku, kertas ya, bisa kertas, kemudian plastik ya, ataupun botol. Itu adalah pekerjaan yang mudah dan murah, tetapi karena kebiasaan kita tidak pernah mau melaksanakan itu. Nah, kalaulah pemerintah mau mengkampanyekan itu, biasanya butuh satu generasi. Maksudnya begini, kita buat konsep pengelolaan padat dan implementasinya sekarang, dan betul-betul dilanjutkan oleh setiap periode pemerintahan, maka itu nanti yang sudah menjadi habit bagi kita itu adalah 30 tahun yang akan datang. Karena ini menyangkut masyarakat yang bukan hanya perlu satu penerapan undang-undang yang sifatnya represif, tetapi yang lebih utama adalah kesadaran daripada penduduk itu yang memproduksi sampah. Nah, itu yang selalu kita lihat di sekarang ini, di kota-kota yang baru juga tidak ada pengelolaan sampah dengan baik. Padahal biasanya di kota-kota baru itu adalah sangat mudah memulainya dan sangat mudah untuk menentukan lokasi buangan sampah, TPA, tempat pembuangan air. Kan begitu. Nah, ini yang menjadi dilema bagi kita. Kalau di negara maju saya lihat di Jepang, itu anak-anak sendiri itu lebih baik dia memegang apa yang ada, sampah yang ada pada dirinya, daripada dia misalnya ada di taman, dia belum nampak tong sampah, dia harus pegang itu. Dipegangnya. Saya pernah lihat ketika musim bunga sakura, di mana di situ di Jepang ada 2 hari libur, dan semua orang tumpah semua ke kebun-kebun, ke taman-taman. Saya pernah lihat ada seorang anak tiduran di di situ, di kembang tikar, karena di situ suhunya pada waktu itu sekitar bulan Maret ya, itu sangat enak tidur. Nah, itu dia pegang itu sampah permennya. Waduh, saya geleng-geleng kepala.
Jadi itu satu kesadaran yang sudah habit, yang sudah jiwa-jiwa kita sudah terendam dengan kebiasaan seperti itu. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kalau buangan padat ini tidak lebih daripada itu. Kalau kita masih tetap tidak care dengan itu, maka kita tidak bisa buat apa-apa. Hasilnya nanti apa? Tetap juga akan menghasilkan satu buangan padat yang luar biasa dan penanganannya itu hampir itu gagal. Apa yang dimaksud dengan gagal? Tidak sesuai dengan konsep penanganan dan pengolahan. Saya pernah pergi ke Batang Gerbang ya, Bandar Gerbang ya di Jakarta. Ada 2 atau 3 hari saya ke sana. Itu yang masuk ke landfill itu adalah masih banyak ikut plastik. Di mana tahu kita plastik itu adalah zat yang sangat sulit terurai. Oleh sebab itu di sana itu saya bilang itu tidak terlalu efektif. Nah itu yang sebagai pembuka. Nah, baik. Sebenarnya kita definisi awal dulu ya, bahwa limbah itu adalah bahan yang tidak dapat digunakan atau dijual. Nah, jadi kalau ada limbah atau buangan, tidak dapat ada benda yang tidak dapat digunakan atau dijual. Benda atau apa? Energi. Nah, oleh sebab itu, siapa yang membuat timbulan, siapa yang memproduksi limbah, dia harus mengolahnya atau mengelolanya. Nah, jadi menurut definisi daripada negara-negara Eropa, ya, sampah adalah suatu benda yang pemiliknya ingin membuang, bermaksud untuk membuang atau harus membuang. Banyak sekali. Kalau misalnya kalau kita lihat di Jepang, itu membuang mobilnya aja pun harus bayar. Misalnya mobilnya itu nggak laku lagi dijual, misalnya sekitar sudah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun tentunya pajaknya mahal, lalu dia tidak mempunyai uang lagi untuk membayarnya. Jadi ini bagaimana nih? Kalau dibuang kan apa ya? Kena denda. Makanya saya dengan kawan-kawan kalau pergi jalan-jalan di sana, kita lihat ada mobil ya, ada mobil yang masih bagus, kita lihat ada enggak surat-suratnya. Kalau ada surat-suratnya ambil aja, nanti hubungi dia. Saya sudah ambil kamu punya, boleh enggak IC kamu saya pakai untuk apanya. Nah, kalau kita sanggup bayar pajaknya, jadi tinggal ambil aja. Kenapa dia buat begitu? Karena kalau untuk membuangnya dia harus membayar. Membuang mobilnya dia harus bayar. Kan gitu. Jadi kita ambil, masih bagus, kalau ukuran kita masih bagus. Nah, di sini. Jadi enak di Jepang. Ambil mobil di tempat sampah. Baik, pengelolaan limbah yaitu kontrolnya pada manusia. Dalam hal ini apa? Pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan. Nah, jadi ini semua adalah aturan yang harus kita gunakan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk mengolah sumber dari sekedar hanya sampah. Mulai dari awal, bagaimana kita mengelola. Jangan kita anggap hanya sebagai sampah saja. Tetapi bagaimana kita membuat sampah itu sebagai sumber yang memberikan side effect ekonomi. Walaupun kita tahu bahwa
pengelolaan sampah itu tak pernah jadi ekonomi. Tak akan pernah. Sampai saat ini. Misalnya sebagai sampah digunakan sebagai apa? Bahan bakar. Itu sangat sampai sekarang itu tidak boleh dikatakan tidak ekonomis. Namun itu sudah mengurangi persoalan. Sudah mengurangi persoalan sampah. Nah gitu. Nah, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah atau apapun namanya, pengelolaan air buangan itu adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Jadi konsep kita adalah jangan kita meninggalkan dunia ini dengan memberikan beban yang lebih berat kepada generasi mendatang. Kan gitu konsep kita ya. Dari segi agama juga seperti itu. Kita harus membina anggota keluarga kita menjadi orang yang lebih baik dari kita. Dan ini pun harus begitu. Sudahlah, ini sungai ini kita buat kegiatan-kegiatan, misalnya di daerah Mandailing Natal itu ada sungai di sana, di daerah Sungai Batang Natal namanya. Di situ pertambangan emas, masyarakat melakukan penambangan emas sehingga sungai itu tercemar dan sangat luar biasa jeleknya. Nah, akibatnya sungai sudah penuh, sudah rusak. Nah, ikan tak ada lagi di situ. Kenapa? Karena setiap saat itu keruh airnya. Oleh sebab itu tidak baik ya, tidak baik. Nah, mengapa kita tidak boleh menggunakan sampah? Atau kenapa tidak bisa kita gunakan sampah? Secara teknis tidak ada metode pengolahan yang diketahui. Maksudnya begini. Secara teknis sebenarnya, kalau sampah saja, kita tidak akan mampu mengolahnya sebelum dilakukan pengelolaan. Coba misalnya ambil sampah dari penduduk. Kalau itu kita olah, diolahnya pakai apa coba? Di situ ada plastik, di situ ada botol, di situ ada limbah organik. Mau diapain? Kan sulit. Dan secara ekonomi kalau ini diolah, itu sangat tidak ekonomis. Nah, itu aja, itu persoalan. Kalau dia itu secara ekonomis itu bisa pengolahan menguntungkan, itu tidak sampah namanya, mesti diambil orang. Itu bukan sampah lagi, karena itu sebagai sumber untuk diolah menjadi produk lain dan itu bisa menghasilkan uang nilai tambah. Nah itu. Nah, kalau kita lihat secara umum di dalam hal bagaimana proses daripada timbulan limbah atau buangan itu dapat kita lihat dari sini. Ini kita selalu, orang teknik kimia selalu dalam production proses. Baik dia secara mekanis, secara fisik, secara kimia maupun biologi. Inilah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dalam proses ini kita mengutamakan namanya recycling atau recycle, daur ulang. Kita mengusahakan apa yang ada di sini ada daur ulang. Nah, proses ini memerlukan sumber-sumber masukan. Misalnya apa? Bahan baku.
utama. Perlu energi, perlu energi listrik untuk memutar ini. Lalu ada bahan tambahan, ada air maupun perlu udara. Diproses di sini, lalu proses ini kan kita ingin menghasilkan sesuatu. Menghasilkan sesuatu itulah yang disebut dengan produk. Produk inilah yang merupakan yang memberikan nilai tambah. Nilai apa yang maksud dengan nilai tambah adalah harga yang dihasilkan dikurang dengan harga yang awal itu berbeda. Lebih besar produk dibanding dengan harga awal. Misalnya, kalau kita beli kelapa sawit yang sekarang ya, yang menjadi masalah seluruh Indonesia, kita beli kelapa sawit TBS dengan harga 2.000, ya menghasilkan dia nanti akan menghasilkan CPO sekian. Nah, kalau kita berdasarkan berat misalnya, berapa sih misalnya untuk mendapatkan 1 kilogram 100 kilogram CPO mungkin dibutuhkan 300 atau 400 kilogram TBS. Harga TBS sekian, lalu harga CPO sekian. Berapa perbedaan di antaranya? Itulah yang namanya nilai tambah. Ya, itu produk. Atau ada by product atau produk samping. Produk samping ini juga itu biasanya itu memberikan nilai tambah yang lebih baik. Kalau tidak namanya bukan produk. Ingat itu. Nah, jadi lalu ada buangan. Nah, lalu ini adalah satu produk, ada produk samping, ada buangan, dan ada emisi. Emisi itu adalah sesuatu yang kita keluarkan, baik berupa air, udara, ataupun noise ya, ada panas, atau ada radiasi. Nah, ini kita sebarkan ke sekelilingnya. Lalu kalau produk ini untuk dikonsumsi, ya untuk dikonsumsi. By produk bisa diproses lagi sehingga menghasilkan produk baru. Kalau buangan itu bisa dibuang ataupun bisa kita olah lagi sehingga menghasilkan produk. Tetapi ini tidak akan memberikan nilai tambah. Tidak memberikan nilai tambah, tetapi akan mengurangi disposal, mengurangi buangan. Nah, ini konsepnya. Nah, oke. Nah, setelah itu, nah, tuh ya. Nah, jadi yang namanya produk ini ada konsumsi ya. Konsumsi oleh siapa? Ya kita juga, manusia. Nanti akan ada buangan, ada yang memang disposal. Misalnya produknya itu adalah plastik. Kita konsumsi, kita gunakan. Itu buangan. Dan itu dibuang, apakah dibuang atau diolah kembali menjadi raw material kembali. Nah, inilah namanya siklus pengelolaan sampah, pengelolaan limbah. Baik, kalau ada pertanyaan silakan ya. Nah, kalau pengelolaan sampah seperti apa ini? Yang pertama, ini adalah yang paling rendah, dibuang aja. Ada pula di kita rubah menjadi
energi. Bisa kita buat menjadi energi. Sampah menjadi apa? Kita bakar dan energinya kita gunakan untuk memanaskan air, membangkitkan steam. Steam itu kita gunakan untuk memutar turbin. Turbin itu berputar, kita gunakan untuk memutar generator. Generator itu menghasilkan listrik yang bisa digunakan kita. Ada recycling, ini kecil ini yang di-recycle. Sedikit yang bisa kita recycle. Atau kita gunakan kembali, sedikit lagi. Atau diminimalisasi. Ini adalah lebih banyak kepada internal kita. Internal. Misalnya, kalau dalam skala rumah tangga, itu tolonglah nanti ibu-ibu jangan membuang plastik. Simpan plastiknya. Kalau pergi ke belanja, bawa plastik. Siapa yang mikir itu? Ya kan? Nah, akan tetapi kalau seseorang yang sudah dalam hidupnya itu sudah dijejali dengan pengelolaan sampah, dia itu sangat rela. Tapi kalau macam kita, siapa yang rela? Itu apa itu mengkantongi plastik, ya kan? Sekarang kan kalau kita lihat kalau pergi ke supermarket kan, Bu, kita tidak ada plastik. Nah, masa nggak ada, tapi kalau mau beli ada, kan gitu. Beli, kan gitu. Kita lebih baik beli daripada membawa. Padahal kalau kita membawa, memanglah kita tidak beli lagi. Tetapi yang paling penting di situ itu adalah peranan kita. Bagaimana kita tidak menghasilkan timbulan sampah. Nah, lalu ada pencegahan. Nah, ini tingkat hierarki yang paling bagus, yang paling baik kita gunakan. Nah, inilah hierarkinya. Nah, itu. Nah, unsur fungsional pengelolaan sampah itu misalnya pengurangan, kemudian dari sisi timbulan sampah, penggunaan kembali ya, penggunaan di tempat atau koleksi, transfer, transportasi, pemrosesan, pembelian dan pembuangan. Ini bagaimana sampah kita kelola, limbah kita kurangi. Ya tentunya dari proses. Proses mana? Di rumah tangga juga bisa kita lakukan tadi pengurangan limbah. Contohnya tadi. Kan gitu. Bagaimana timbulan sampah itu kita kelola? Bagaimana penggunaan kembali? Recycle. Kemudian kita olah di tempat kita. Penyimpanan dan pengolahan dekat dengan lokasi pembangkitan. Nah, ini untuk sumber yang sifatnya itu misalnya industri. Lalu atau kita kolek aja dia. Misalnya kalau B3 itu kan harus kita kolek. Ya kan? Limbah padat B3 harus kita kolek. Nggak boleh kita buang. Nanti kita buang dan kita serahkan kepada pengelola ya. Limbah B3. Kemudian bagaimana mengelola sampah dari sisi transportasi, pemrosesan dan bagaimana untuk merecovery-nya dan bagaimana proses pembuangan. Ini hal-hal yang kita lihat. Nah, sekarang yang selalu menjadi persoalan bagi kita itu adalah bagaimana mengurangi sampah, terutama untuk industri. Kenapa timbul sampah atau limbah industri? Karena bahan bakunya sebenarnya tidak ada yang benar-benar murni.
Yang tak murni itu tentunya harus kita pisahkan. Yang biasanya itu akan kita buang kembali. Nah, oleh sebab itu di dalam industri kita usahakan bahwa bahan baku yang kita gunakan adalah mempunyai kemurnian yang tinggi. Lalu reaksi kimia adalah proses ketimbangan, konversinya kurang dari 100%. Tugas kita bagaimana kita merubah reaksi kesetimbangan itu sehingga konversinya hampir mencapai 100%. Sehingga zat yang kita pisahkan, misalnya apanya A, ya, bahan bakunya menjadi B. Ya, ini reaksi kesetimbangan misalnya. Kita maunya konversi A menjadi B itu 100%. Tetapi kan tidak selalu seperti itu di dalam proses kimia. Masih ada A. Nah, A ini A masih ada di produk B. Oleh sebab itu A ini harus kita pisah. Lalu A ini di mana? Itu mungkin masih bisa kita kembalikan. Kalau A. Tapi kalau misalnya ada impuritisnya lagi, itu kan menjadi masalah lagi ya, atau tidak murni. Nah, begitu. Kemudian kita ada sempurnaan peralatan produksi, misalnya kebocoran. Nah, bagi industri yang menangani air dalam bentuk cair dan padatan, itu kebocoran ini adalah sesuatu yang sangat sulit kita hindari. Kenapa? Ini semuanya yang pertama adalah peralatan yang kita gunakan itu tidak selalu 100%. Misalnya begini, nanti Anda pernah kalau ke lapangan nanti Anda lihat sendiri. Itu ada bocor di outlet pompa. Sepanjang itu tidak merusak, tidak merubah, hanya bocor sedikit, itu biasanya dibiarin. Kenapa dibiarin? Karena kalau untuk memperbaikinya itu shutdown pabrik. Shutdown pabriknya coba. Ini kan bahaya. Urusan kecil seperti itu kan gitu. Nah, oleh sebab itu memang, atau misalnya begini, kita mau memindahkan alat transportasi benda-benda padat. Kan tidak selalunya tumpukan benda padat itu akan selalu misalnya onggokannya itu ya selalu sama di konveyornya, bisa terbuang kemana-mana. Itu juga pada akhirnya itu adalah kebocoran. Nah, jadi di dalam proses produksi tidak ada teknologi yang bebas limbah. Ada juga teknologi yang sedikit limbah. Dan ada teknologi menghasilkan produk yang sama dengan limbah yang lebih sedikit. Nah, tuh. Jadi inilah kalau limbah industri. Ya. Nah, metode untuk mengurangi jumlah limbah yaitu penerapan bahan baku yang lebih murni. Pembangkit listrik termal dengan bahan bakar yang berbeda misalnya. Kita lihat contohnya, ini contohnya saja ya. Ada batu bara, limbahnya apa? Ada truk, ada abu terbang dan gas buangan seperti SOX, NOx dan lain-lain. Kalau bahan bakar minyak, limbah padat sedikit. Ya, kalau kita lihat ya, bahan bakar minyak ini BBM untuk pengolah di mobil aja pun kan sangat sedikit ya. Limbah padatnya, karbon yang keluar dari situ kan sangat sedikit ya. Lalu polusi udara tentunya lebih besar. Nah, kemudian gas alam. Gas alam itu adalah sangat baik ya, tetapi ada NOx sedikit, tetapi teknologi penanggulangannya mahal. Kan ini menjadi persoalan lagi. Ya, NOx. Nah, lalu apalah yang kita gunakan? Misalnya kita mau merubah metode produksi baru dan peralatan serta instrumen yang baru.
Jadi misalnya ada prosesnya, proses yang di sini misalnya ada untuk menghasilkan asam klorida (ACl), itu ada produk samping kalau menggunakan reaksi antara garam dapur dengan asam sulfat. Ada natrium sulfat, itu produk samping dan yang harus kita pisahkan dengan Cl. Atau yang dirubahlah menjadi reaksi antara hidrogen dengan gas klor menghasilkan HCl. Tidak ada produk samping. Nah, ini yang kita pilih. Metode produksi baru atau proses baru. Nah, ada instrumentasi dan otomatisasi. Nah, untuk mengontrol yang lebih baik, lebih akurat, maka akan menghasilkan limbah yang sedikit ataupun produk samping yang sedikit. Nah, itu. Jadi, kalau kita mengontrol bisa lebih baik, tentunya itu akan sedikit produk samping ataupun limbah. Atau mengubah kesetimbangan reaksi, ya. Tadi kita sudah lihat bagaimana tadi A menjadi B itu menjadi produk A lebih banyak dan B menjadi sedikit. Nah, jadi bagaimana kita mengubah kesetimbangan reaksi itu sehingga harga B itu semakin besar, mungkin dengan kita lihat untuk apakah reaksinya eksoterm atau endoterm. Nah, tentunya bagaimana kita mengkonfigurasi reaktor yang ada di sini. Mungkin kita harus membuat konfigurasi reaktornya menjadi tiga. Nah, kan begitu. Jadi ini semuanya yang kita lakukan itu bagaimana menghasilkan produk yang dimana itu lebih murni, yang tidak perlu proses pemisahan. Ingat ya, proses itu, ya, industri itu kadang-kadang tidak ada reaktornya loh. Yang ada itu ada pencampuran dan pemisahan. Hanya sangat sedikit industri yang ada reaksinya. Ya, sangat sedikit. Yang paling banyak itu kalau ada reaksinya berarti itu adalah perlu reaktor. Yang paling banyak apa? Itu adalah proses pemisahan dan pencampuran. Makanya kita di dalam satuan operasi banyak sekali satuan operasi, prinsip-prinsip satuan operasi yang kita bahas. Nah, baik. Atau perlu katalis, ya, untuk lebih efisien. Nah, lalu bagaimana pula dengan limbah padat kota? Itu kalau limbah perkotaan sebagian besar rumah tangga, ya. Ada yang limbah komersial. Tentunya ini dikumpulkan oleh pemerintah daerah dalam area tertentu. Pemerintah daerah dalam hal ini bisa dia kuasakan kepada perusahaan daerah. Kalau misalnya di Kota Medan kita lihat itu pasukan kuning itu ada perusahaannya di bawah dinas kebersihan. Kemudian bentuknya padat atau setengah padat atau lumpur dan pasta. Nah, ini. Nah, yang menjadi persoalan bagi kita itu adalah setengah padat ini, pasta. Kalau kita lihat begitu lewat truk pengangkut sampah, maka kita pun akan menutup hidung. Seharusnya tak boleh seperti itu. Dia harus menangani itu. Kalau ada cairannya itu nggak boleh turun ke jalan. Dia harus tetap di dalam. Apa itu dalam truk? Tapi itu yang kita hadapi. Nah. Ada limbah residu, limbah sisa dari sumber rumah tangga yang mengandung bahan yang tidak dapat dipisahkan atau untuk diolah kembali. Nah, itu. Kategori sampah padat kota, ya. Sampah kota yang padat, ya. Sorry, ini apa nih? Kurang baik. Itu ada yang biodegradable, ya, sisa makanan, dapur dan sebagainya.
bahan yang dapat didaur ulang, kertas, botol dan sebagainya, ada yang limbah inert, ya, limbah konstruksi, pembongkaran, kotoran dan batu, ada limbah komposit, pakaian, ya, plastik, ada limbah B3. Nah, ini secara umum kategori sampah, ya. Sebenarnya ini mau kota atau tidak itu sangat tergantung, ataupun misalnya industri tentunya sangat tergantung kepada industrinya seperti apa. Bisa ada limbah inert, ya pasti ada. Ada yang bisa didaur ulang mungkin, tergantung kepada kegiatan di industri. Nah, bagaimana kita menyelesaikan itu? Bagaimana prosesnya? Mungkin bisa bagaimana kita menyelesaikannya. Sampah itu bisa dilakukan dengan proses termal atau insinerasi, pembakaran, yaitu proses eksotermik. Gas buang komponen terdapat organik menjadi gas dan uap, atau bahan organik yang tidak mudah terbakar menjadi terak dan fly ash. Nah, jadi ini proses pembakaran. Atau dekomposisi secara endotermik, yaitu dekomposisi bahan kimia dalam oksigen atau di dalam maksudnya begini, dekomposisi bahan kimia tanpa oksigen, yaitu pirolisis ataupun gasifikasi. Nah, ini yang sekarang banyak yang digunakan orang, proses gasifikasi ini. Mari kita lihat bagaimana insinerasi. Ini adalah yang paling sekarang ini banyak digunakan. Membakar limbah dengan komposisi yang heterogen. Ada beberapa persyaratan, yaitu udara harus berlebih 150% dari yang diperlukan. Berarti apa? Emisinya lebih besar nanti, karena itu kan dibuang juga. Nah, lalu suhunya antara 800 sampai 850 minimum dan maksimum sampai 1050 sampai 1100. Nah, kenapa ini suhu minimum? Karena itu nanti diperlukan suhu di mana sampah itu bisa terbakar. Kan ada kalau misalnya sampah itu kan sulit terbakar, ya. Kenapa? Karena dia banyak mengandung air. Oleh sebab itu perlu suhu yang lebih tinggi. Nah, kenapa pula T maksimum dibutuhkan? Karena itu nanti untuk memperoleh titik leleh teraknya. Ya. Nah, jangan pula nanti menjadi cair, ya, teraknya itu gitu. Nah, ini sangat sulit, ya. Karena kalau menjadi cair lagi nanti, dan apalagi dia membentuk uap lagi, itu kan akhirnya menjadikan sampah itu menghasilkan zat yang pergi ke udara, ya, udara. Itu tidak kita hindari. Makanya ini ada suhu maksimum maupun minimum. Waktu tinggal biasanya antara 0 sampai 1 jam, dan turbulensi sesuai udara harus cukup. Jumlah residu padatan itu limbah padat 20 sampai 40%. Dalam misalnya kalau misalnya dia itu cair itu bisa 15 sampai 20. Limbah cair atau lumpur 2 sampai 10%. Jadi kalau misalnya kita mengolah limbah padat itu, ya, ada residunya sekian, ya. Atau limbah cair residunya sekian. Limbah medis 8 sampai 10%. Itu maksudnya. Karakteristik sampah yang akan dibakar itu padat, lumpur, cair, ini kandungannya. Komposisi harus kita analisa proximat ataupun ultimate, ya. Sekira ini di asas teknik udah bisa Anda pahami apa yang maksud dengan analisa proximat, ada analisa ultimate. Nah, kemudian tergantung kepada nilai panas, kepadatannya, titik fusi dan karakteristik abunya, ukuran partikel, viskositas kalau limbah cair, suhu bakarnya, ini yang menjadi selalu persoalan. Suhu bakar itu atau ignition
temperatur itu kita usahakan sekecil mungkin. Seperti tadi antara 800 katanya baru bisa. Kenapa? Karena itu ada cairannya tadi. Nah, kemudian karakteristik itu harus kita lihat juga ada logam berat lain atau juga ada kandungan bahan beracun. Nah, ini harus betul-betul kita perhatikan sebelum kita membangkar sampah. Peralatannya apa? Peralatan pembakaran yaitu ada jenis ruang bakar yang ada grill atau tanpa grill. Atau berdasarkan tujuan peralatan itu apa? Insinerator atau peralatan industri yang beroperasi pada suhu tinggi, misalnya tanur semen. Nah, tergantung kita lah. Nah, tergantung jenis yang mau kita bakar. Komposisi pembakaran, kondisi pembakaran. Pembakaran itu tadi misalnya itu harus ada udara primer. Diperlukan 80% melalui grill di bawah, dari bawah untuk memberikan umpan pembakaran sebagian besar limbah dan untuk mendinginkan grill. Jadi biasanya kalau namanya udara primer itu kita ada misalnya gini ya. Ini apa ya, ruang bakar. Ini misalnya katakan saja lah ini ada sampah masuk dari sini sampah ya. Kemudian di sini ada misalnya blower ya. Udara itu masuk sini. Nah, pembakaran terjadi kan karena ada bahan bakar, suhu mencukupi ya, suhu mencukupi dan ada udara. Kan gitu ya. Nah, kalau kondisi suhu belum mencukupi untuk ignition apa untuk pembakar ini belum tidak terbakar. Nah, ini namanya udara primer. Nah, lalu ketika terjadi proses pembakaran di sini, makanya ada grill di sini, ada grill ya. Grill itu kan apa ya? Apa namanya itu? Tray-tray yang ada di sini, nanti udaranya masuk sini, dari sini ya, udah masuk sini ya. Kemudian ini terjadi proses pembakaran di sini, proses pembakaran di sini, lalu nanti ada debunya turun ke bawah ini, baru keluar lagi sini. Nah, begitu kira-kira. Nah, sekarang ketika terjadi proses pembakaran di sini dengan menggunakan apa namanya pasokan udara primer, itu di sini itu akan terjadi proses penguraian limbah organiknya menjadi bahan-bahan ataupun gas organik di sini. Di sini ada gas organik. Nah, ini kan tidak boleh dibuang. Makanya di sini masukkan lagi namanya apa namanya udara sekunder. Nah, ini kita masukkan udara sekunder untuk mengoksidasi lagi ini atau membakarnya. Sehingga ini terbakar, sehingga diharapkan keluarlah dari sini itu adalah gas yang sudah bebas zat-zat organik. Nah itu. Ya, baik. Kriteria dinding ruang bakar yaitu kekuatan mekanik harus mencukupi ya, kemudian harus tahan terhadap abrasi, harus tahan terhadap efek kimia ya dari sifat-sifat itu ya. Jangan mudah terkelupas ya. Kemudian kalau ada bahan kimia jangan pula nanti dindingnya itu hancur gitu ya. Bantuan ruang bakar ya, kita kadang-kadang perlu minyak tambahannya ya atau gas ya biar mudah terbakar ya. Nah, karena kadang-kadang itu tidak mencapai suhu yang kita inginkan. Yang kita harapkan kan dari pembakaran itu kan suhu ya. Suhu untuk memanaskan, katakan sajalah memanaskan air ya sehingga terbentuk steam ya. Tujuannya apa? Bantuan terhadap ruang bakar itu dengan menggunakan minyak anti gas itu untuk menstabilisasi atau peningkatan kemampuan daripada pemanasannya ya.
Nah, aliran limbah dan gas buang peralatan dapat berupa ada karen, ada arus berlawanan atau arus silang. Nah, ini silakan Anda bisa nanti membaca lebih baik. Yang tujuannya ini adalah untuk memudahkan pengelolaan ataupun memudahkan proses pembakaran itu, ya. Misalnya karen, limbah dan gas bergerak ke area yang sama. Kerugiannya sulit mengeringkan dan membakar limbah. Nah, jadi misalnya kalaulah misalnya ini ya, kita buat sini ya. Ini sampahnya dari sini, kemudian juga udaranya kita masukkan dari sini. Udara masukkan dari sini. Nah, ini kan searah. Nah, berarti di sini bahwa ini tidak ada proses pengeringan, ya. Nah, gitu. Tapi kalau berlawanan mungkin ada proses pengeringan, dan itu paling tidak ini nanti akan ada ini yang berlawanan, ini masuk sini, ada proses pengeringan yang ada di sini, gitu ya. Lebih kering dia di sini. Memang belum terbakar di sini, tapi pada akhirnya terbakar lagi. Nah, ini yang lebih terbaru ya, tapi ini sudah bisa digunakan di beberapa tempat untuk proses gasifikasi. Jadi misalnya kalau kita lihat ya, industri sawit yang begitu besar buangan padatannya, di mana sekarang ini solidnya itu atau padatannya itu dikembalikan ke lahannya, ternyata itu kurang baik, akan merusak tanah. Oleh sebab itu, pemerintah sudah mencoba bagaimana itu menjadi kita gasifikasi. Apa maksud dengan gasifikasi? Yaitu mengkonversi bahan berkarbon, misalnya batu bara, minyak bumi, atau biomasa, itu biomasa tadi termasuk solid yang dikeluarkan dari pabrik CPO, menjadi gas CO2 dan H2O dengan melahirkan bahan pada suhu tinggi dengan jumlah O2 yang terkontrol atau sangat sedikit. Jadi O2-nya itu tidak sempat membakar semuanya, tidak sempat membakar semua daripada bahan berkarbon tadi, bahan karbon itu, sehingga dia itu hanya yang terbakar itu hanya untuk memperoleh suhu yang kita inginkan. Nah, jadi batu bara minyak akan terjadi cracking, akan membentuk gas CO dan H2. Kita tahu bahwa gas CO dan H2 itu adalah gas yang mudah sangat terbakar, dan itulah yang digunakan menjadi bahan bakar. Nah, inilah namanya campuran antara CO2 dan H2O disebut dengan syngas atau synthetic gas. Nah, itu sebagai bahan bakar dan itu sangat apa? Jadi gasifikasi adalah metode yang sangat efisien untuk mengekstraksi energi dari berbagai jenis bahan organik dan merupakan teknik pembuangan limbah yang sangat bersih. Nah, jadi ini sangat baik. Walaupun dia menghasilkan karbon juga, tapi itu sudah lebih bersih. Lalu ada pirolisa. Pirolisa itu apa? Yaitu dekomposisi bahan kimia tanpa oksigen. Jadi kalau misalnya katakan sajalah yang sering digunakan kita lihat itu adalah ban ya. Ban itu kita panaskan. Ban itu kita panaskan di dalam kita pirolisis, maka dia akan menghasilkan gas. Nah, yang bisa kita gunakan sebagai bahan bakar gitu. Keuntungan dari gasifikasi yaitu menggunakan gas berpotensi lebih efisien daripada pembakaran langsung bahan bakar. Nah, itu ya. Itu kalau sekali lagi kalau gas sintesis itu selalu mempunyai nilai bakar yang lebih baik ya. Dapat digunakan untuk bermacam-macam
sebagai sumber di mesin pembakar internal ya. Pembakaran internal ini maksudnya pembakaran contohnya ya mobil ya. Mobil mobil yang menggunakan hidrogen ya. Tuh. Jadi gasifikasi bahan bakarnya biomasa dan sampah ataupun sampah organik. Nah, proses daripada ada dua proses tadi yaitu pirolisis dan gasifikasi. Pirolisis ini misalnya ini adalah bahan bakar atau bahan berkarbon itu dipanaskan tanpa oksigen itu akan menghasilkan char ya, arang. Ditambah dengan H2 atau ada ternya dan ada CH4. Terbentuknya seperti ini. Karena ini kan apabila kita dinginkan ini akan mencair. Sedangkan H2 dan CH4-nya itu adalah gas yang inilah kita gunakan tadi. Nah, kalau gasifikasi arang itu juga ya kita masukkan ke char ini, kalau char di sini ya, ataupun bahan baku yang berkarbon ini kita masukkan H2O dan O2 pada suhu yang tinggi, maka akan kita hasilkan H2, CO dan CO2. Nah, yang kita pentingkan di sini ketika proses ini adalah bagaimana kita mendapatkan CO lebih banyak dibandingkan CO2. Nah, mungkin kita perlu katalis dan lain sebagainya dalam proses gasifikasi ini. Nah, jadi proses pirolisa terjadi pada saat partikel karbon memanas. Kemudian polimetil dilepaskan dan arang diproduksi menghasilkan komponen cukup besar ya. Nah, jadi ini apabila kita misalnya di sini ini adalah batu bara, itu charnya tinggal sedikit lagi. Nah, kemudian ada proses pembakaran sebagai produk yang mudah menguap ya, H2, CH4 ya, CO ini yang mudah menguap. Kira ini proses yang sudah biasa Anda berikan, sudah biasa Anda pahami. Jadi ada dua ya di sini, nanti bisa Anda lihat apa sih perbedaan di antara gasifikasi limbah dibandingkan dengan proses pembakaran. Nah, kalau misalnya pembersihan gas buang dapat dilakukan pasien gas dibanding dengan gas buang setelah pembakaran. Jadi gasnya lebih bersih syngas dibanding dengan gas buang pembakaran. Tenaga listrik yang dihasilkan tentunya jauh lebih murah, ya. Kemudian proses kimia dari syngas dapat menghasilkan bahan bakar sintetik selain listrik. Nah, lalu proses gasifikasi mengolah abu yang mengandung logam berat sehingga dilepaskan. Jadi lebih banyak lagi masalahnya dengan proses gasifikasi. Selain daripada pembakaran, pengelolaan daripada air buang itu adalah dengan pengelolaan sampah itu apa? Di landfill ya. Limbah dikonversi menjadi tidak berbahaya tanpa mengubah komposisi kimianya dengan tujuan mengosilasi dari lingkungan. Nah, tujuannya apa? Mencegah perpindahan massa antar sampah dan lingkungan. Nah, ini. Jadi bagaimana kita mengumpulkan sampah itu di dalam satu daerah tertentu sehingga dia tidak memberikan ada perpindahan massa ke lingkungan. Jadi kalau di landfill itu dia sudah terkelola. Nah, tempat pembuangan sampah ataupun landfill dibagi menjadi 3. Tempat pembuangan sampah untuk limbah berbahaya, limbah tidak berbahaya, ataupun limbah inert. Nah, ini bagaimana penanganannya? Tentunya bagi Anda yang yang suka dengan masalah sampah, silakan Anda ambil nanti mata kuliah persampahan, mata kuliah pengolahan limbah padat, ya, mata kuliah pilihan. Saya kira di sana nanti lebih banyak. Limbah tidak dapat diterima di TPA, misalnya limbah cair, limbah yang mudah terbakar, limbah eksplosif, limbah rumah sakit, bahan bekas,
dengan pengecualian tertentu ya, mungkin ada ban bekas, cupnya itu mungkin nggak ada masalah ya. Tapi kalau ban bekas yang ada kawat dan lain sebagainya mungkin tidak bisa kita masukkan ke sini. Lalu persyaratan landfill harus ada. Bagaimana landfill itu? Harus dicegah jangan mencemari tanah. Kemudian harus kita kontrol ketika terjadi proses yang pengangkutan, ya seperti yang saya sebutkan tadi, bau, ya, meminimalkan polusi yang tak terhindarkan, ya. Kita harus jangan polusi udara, debu, bau busuk itu nggak boleh ya. Lalu kemudian kontrol terus-menerus operasi TPA, perlu pemantauan ya landfill itu. Rencana pencegahan kerusakan akibat gempa. Jadi tapi biasanya ini landfill itu tidak boleh kita tempatkan di daerah yang rawan gempa ya. Tapi kalaupun misalnya daerah itu memang rawan gempa, kita tidak ada alternatif lain, tidak ada alternatif penentuan sitingnya atau lahan untuk TPA-nya atau lahan untuk landfill-nya, itu harus ada perencana kita. Kalau misalnya ada gempa, seperti apa yang harus kita buat? Ya. Lalu karena landfill itu ada prosesnya anaerob yang menghasilkan gas. Gas itu bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana di pengumpulan pengolahannya ya. Kemudian kalau dia sudah ditutup, bagaimana cara mengembalikan landscape-nya. Nah, sehingga itu mungkin bisa digunakan seperti apa gitu ya. Nah, pada akhirnya itu harus dikembalikan menjadi restorasi. Nah, lalu selain daripada itu ada juga peralatan dalam pengolahan limbah padat, yaitu pengolahan magnetik. Ini yang sering kita lihat, yaitu untuk sampah yang mengandung logam besi. Ada beberapa jenis di sini, misalnya gini ya, contour belt magnet ya. Ini ada magnetnya di sini ya. Lalu ini ada beltnya membawa sampah ya. Lalu sampah yang ada logam itu akan ditarik ke atas. Ini bergerak terus. Lalu di sini apa? Di sini dia terbuang. Ini ada apanya di sini ya, pemisahnya. Di sini nanti akan terbuang di sini. Jika dia naik ke sini dengan adanya gaya berat, itu akan terbuang di sini. Nah, di sini kan magnetnya itu kan sampai sini aja. Berarti di sini dia udah nggak ada magnet, udah lepas, makanya ini terbuang. Nah, begitu. Ada juga dan magnet drum ya. Ini magnet drum ini diputar-putar ya. Diputar ini terus magnetnya. Yang logam, yang besi, yang logam tentunya dia akan lengket di sini. Lengket di sini ya. Nah, drumnya ya. Kalau apanya kan stasioner, ini magnetnya tetap di sini ya. Nah, lengket di sini ya, yang warna ini ya. Lengket di sini, lengket di sini. Nah, di sini kan nggak ada lagi ya. Di sini udah berkurang medan magnetnya, dia akan turun sini. Nah, bagi yang bukan logam tentunya akan langsung di sini aja. Dia tidak akan lengket di drumnya ini, di dinding drum. Ini kontrol kepala magnet ya, ini sama juga ya sebenarnya dengan itu ya. Ini ada magnet di sini, lalu ini nanti magnetnya itu bergerak di sini ya. Ini conveyor ya, sama juga di sini. Selepas dari sini di sini nanti magnetnya itu akan menarik ya, menarik bahan logam ya. Yang non logam akan pindah ke sini. Ini ada pemisahnya. Ada pemirsa menggunakan apa, logam dan non logam dengan menggunakan apa juga medan listrik ya.
Medan elektromagnetik sama aja dengan proses tadi ya. Di sini masuk ke sini ya. Ini nanti medan listrik itu menolak ya. Dia akan menolak logam-logam itu sehingga ini begini, sehingga ini akan terpisah. Nah, ada lagi yang tujuan kita apa? Kita hancurkan sebagian untuk memudah ini sebenarnya hanya untuk proses memudahkan penanganan padatan aja, yaitu mesin shredder ya, atau penghancur. Nah, ini misalnya macam gini yang mungkin sering Anda lihat di apa ya. Ini mesin penghancur masuk ke sini, mau sepeda motor juga ini akan hancur ya. Mau mesin apapun dia akan hancur di sini. Sehingga ini pada akhirnya kita lebih mudah untuk menanganinya. Jadi misalnya kalau di negara maju ya mobil itu pun dibawa ke tempat yang seperti ini. Nah, shredder ini bagaimana dia mobil itu menjadi menjadi seolah seperti biasa besi padu aja. Nah, kayak ginilah metode yang digunakan. Ya, saya kira itu ya yang mungkin bisa saya sampaikan. Bagaimana cara kita mengelola sampah dan bagaimana kita melihat sampah itu sebagai potensi yang dapat kita gunakan sebagai potensi yang bukan utama ya. Sekali lagi bahwa sampah itu adalah mempunyai nilai ekonomi yang sangat rendah. Kalau mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bukan sampah. Itu bisa kita gunakan. Orang berlomba-lomba menggunakan itu. Tapi yang namanya sampah, yang namanya buangan, coba siapa sih yang mau itu? Kan gitu. Namun bisa kita gunakan untuk mengurangi timbulannya dan mengurangi akibat sampah itu sendiri. Nah, jadi konsepnya seperti itu ya. Konsepnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan kira-kira? Oke, nggak ada ya. Minggu depan tolong, apa Rivaldi? Boleh kita screenshot dulu, Pak? Oh, boleh. Ambil jalan ya. Minggu depan disiapkan ya saudara-saudara kita semuanya untuk presentasi. Ya. Tapi jangan ada yang copy paste. Kalau ada copy paste, saya tidak. Apalagi ada yang satu grup dengan grup yang lain itu sama, nggak bisa. Nah, jadi minggu depan kita harapkan kita nanti bicara kalau nggak pagi ya, kalau nggak pagi malam ya. Karena nampaknya semuanya kita ini apa ya, semuanya banyak ini ya kuliah tambahan ya. Ya, Pak, mungkin ada beberapa yang mengulang. Jadi ada yang mengikuti kelas ulangan dan ada juga yang kelas peminatan, Pak. Jadi jadwalnya tersebar deh, Pak. Oh, itu masalahnya ya. Oke, nanti kita carilah tadi malam juga boleh lah. Nanti Bapak cari waktu ya. Oke, nanti itu kuliah kita minggu depan ya. Nah, saya kira itu ya yang kita sampaikan. Itu bahannya itu kemana dikirim? Udah ada linknya. Sudah ada linknya, bahannya nanti dikirim kemana? Karena itu kan yang penilaian kita kan nanti makalahnya dan presentasinya. Udah ada? Untuk link drive-nya mungkin nanti setiap computing class akan menyiapkannya masing-masing, Pak. Oh gitu, ya boleh. Iya, iya. Oke. Nah. Oke ya. Ya, makasih semuanya. Mudah-mudahan Anda
sebenarnya mata kuliah ini, mata kuliah yang sifatnya ini adalah pengetahuan ya, yang lebih banyak kepada konsep. Jadi saya harap Anda penguasaan konsep yang paling penting ya. Kalau hitungannya kan hampir nggak ada ini ya, nggak ada ya. Saya nggak akan pernah nanya bagaimana cara menghitungnya. Tapi kecuali di sebaran nanti mungkin ada juga ya, di sebaran yang mungkin Anda presentasikan nanti minggu depan. Saya kira itu aja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.